Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sekelompok warga di kota Sorong mengamuk. Seorang guru dan siswa di Merauke terpapar COVID-19. Harga minyak goreng di Mimika masih mahal. Pasca bentrokan antara sekelompok massa dan polisi, situasi di Jalan Jenderal Sudirman Sorong saat ini sudah kembali normal. Satu peleton Brimob dan polisi Senin kemarin masih disiagakan di lokasi. Sementara puing-puing bekas ban dan kayu yang terbakar belum disingkirkan di lokasi. Sebelumnya pada Sabtu lalu, sekelompok massa dan polisi terlibat bentrokan sehingga situasi mencekam. Bentrokan dipicu kematian salah satu warga pada 3 Februari lalu. Mayat korban ditemukan di atap sebuah rumah. Warga kemudian marah lalu memblokir jalan utama. Polisi yang mencoba meredam kemarahan warga justru mendapat perlawanan brutal hingga terjadi bentrokan. Polisi masih memburu provokator yang diduga menggerakkan massa sehingga menimbulkan keributan. Kemudian pada tanggal 3 ada ditemukan meninggal dunia atas nama Agus Ado ya, inisial Agus Ado itu meninggal di atas atap rumah salah satu tokoh juga. Kemudian pada pukul 6 ya, sekitar pukul 6 pagi tanggal 3. Kemudian kita sudah lakukan upaya kemarin, sudah langsung mendatangi keluarga dari yang meninggal tersebut. Sudah kita lakukan pendekatan, artinya juga keluarga sudah menerima bahwa meninggalnya, juga kita sudah lakukan penyelidikan ya, apa penyebab meninggalnya. Kemudian kita juga sudah pertemukan nih pemilik rumah tempat ditemukannya yang meninggal tadi. Kemudian dari tadi ya sudah dimakamkan, artinya juga dari keluarga sudah menerima. Namun ini malam tadi pukul 19.50 ya sudah ada laporan dari kami. Kemudian kami juga sudah langsung turun ke lapangan dari SPKT dan Pawas untuk memerintahkan ya, guru masyarakat untuk itu, namun malah justru semakin banyak, ada kurang lebih 30. Ini anak-anak kecil yang melakukan aksi ini. Karena kami juga sudah turunkan, artinya kita juga menyampaikan himbauan supaya tidak mengganggu Kamtipmas, dan kita juga tidak ya, melakukan aksi-aksi di jalan ini. Tapi seperti yang kita lihat sendiri, malam hari ini masih langsung kita melempar ke tugas. Polisi menghimbau warga tidak mudah terpancing dengan isu menyesatkan serta mempercayakan penanganan kasus kepada polisi. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan. Meski banyak prajurit yang gugur, TNI akan tetap melakukan pendekatan kemanusiaan terhadap kelompok separatis. Maijen Teguh Muji Angkasa mengatakan pendekatan tersebut sangat bergantung pada dinamika di lapangan dan langkah tegas tetap diperlukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Itu akan saya lanjutkan, dan tetap tujuannya adalah menciptakan perdamaian di tanah Papua, dan ujungnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. Itu nanti yang akan saya lanjutkan dan saya tidak lanjuti. Dan tadi juga sudah diserahkan seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih kepada saya selaku Pangdam 17. Di kondisi terkini dengan adanya semakin masifnya dinamika di lapangan, kita semua juga harus melakukan hal-hal yang mungkin untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Kita tidak mungkin juga saat kita dilakukan atau saat kita ditembaki, kita juga tidak mungkin diam begitu saja. Sebagai manusia pun juga kita akan melakukan
upaya-upaya perlawanan. Namun demikian, pendekatan-pendekatan soft approach itu tetap menjadi prioritas dan hal yang utama. Apapun itu, masyarakat kita semua yang ada di Papua ini tentunya semuanya juga harus mendapatkan kedamaian dan juga ujungnya harus bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan. Manakala perdamaian sudah bisa diciptakan, ekonomi bisa berjalan secara normal, otomatis kesejahteraan pun akan bisa terwujud. Belakangan teror terhadap aparat kepolisian dan TNI meningkat di Pegunungan Tengah Papua. Terakhir 3 prajurit gugur diserang kelompok separatis di Puncak. Pangdam berjanji akan terus melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah, tokoh agama demi kemajuan dan perdamaian di Papua. Dari Jayapura, Hendra melaporkan. Pemda Merauke saat ini masih membutuhkan tenaga guru untuk mengajar di sekolah-sekolah di pedalaman. Saat ini masih banyak sekolah di pedalaman yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan tenaga pengajar. Bahkan ada sekolah dasar yang terpaksa vakum alias menghentikan proses belajar mengajar karena tidak ada guru. Sampai begitu. Nah, kita akan lihat dulu seleksi guru-guru siapa yang masuk, semua kita akan teliti baik. Ya. Ini bagian dari proses yang sudah berjalan, tapi coba kita akan lihat dulu. Kira-kira kenapa sampai terjadi ya. Hampir semua SD di pedalaman, di kampung-kampung hampir rata-rata tidak jalan. Dan ini bukan baru tidak jalan tahun ini sudah bertahun-tahun tidak jalan. Orang cuma ambil bos di sini. Orang cuma ambil gaji di sini, tidak ke tempat tugas. Nah ini yang manajemennya coba mau di setting kembali, terutama manajemen kontrolnya, pengawasnya harus bekerja, kepala distriknya juga harus bekerja, kepala kampungnya juga harus bekerja. Banyak guru lebih memilih mengajar di kota dibanding di pedalaman. Sebagian beralasan harus melanjutkan kuliah karena persyaratan menjadi guru harus sarjana. Selain itu, kurangnya kontrol dan pengawasan menyebabkan banyak guru mangkir dan tidak berada di sekolah untuk mengajar. Kondisi itu berlarut dan belum ada solusi yang tepat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kasus positif COVID-19 di Merauke jumlahnya terus naik. Bahkan 2 dari 43 pasien dilaporkan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, dari puluhan orang yang terpapar terdapat guru dan siswa. Namun Neville tidak bisa memutuskan apakah PTM akan dilanjutkan atau dihentikan sementara karena semua bergantung pada Bupati. Kita kan bukan hanya satu ya, di beberapa sekolah ini sudah kita temukan beberapa kasus positif ya. Selain tracing daripada kasus yang positif sebelumnya, tetapi juga dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, itu oleh beberapa puskesmas didahului dulu dengan screening antigen, dengan rapid antigen. Nah, dari screening itu dengan rapid antigen itu kita temukan di beberapa sekolah, misalnya di SD Yapis itu ada murid dan juga ada orang tua yang positif rapid antigen. Kemudian, nah itu di SD Yapis. Kemudian di SD Biankuk juga begitu, ada guru. Kemudian di SMA 2 itu tracing dari positif sebelumnya yang klaster Bapenda. Itu ketemu guru, murid juga ada yang positif. Kemudian di SMP 1 ada juga yang positif. Begitu. Nah, sementara ini mereka yang terpapar itu sementara isolasi sendiri? Isolasi mandiri karena kebanyakan tanpa gejala atau gejala ringan. Sudah ada rekomendasi Pak dari Dinkes sendiri untuk penghentian sementara atau pembatasan PTM ini di sekolah-sekolah? Belum. Saya kira ini nanti akan kita lihat perkembangan selanjutnya. Ya, tetapi dengan adanya kasus deteksi positif di beberapa sekolah ini, tentu saja kita harus mengingatkan masing-masing sekolah atau setiap sekolah yang sedang melakukan proses belajar mengajar dengan pembelajaran tatap muka agar protokol kesehatan lebih diperhatikan dan lebih ketat. Itu aja. Ya. Soal apakah nanti ada perubahan dari proses pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring, itu saya pikir kembali ke instansi
terkait ya, misalnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat perkembangan kasus dan mengambil kebijakan selanjutnya, dan seperti itu. Atau apakah mulai mengurangi dari mungkin 100% full tatap muka, mungkin 50% tatap muka, 50% daring. Itu saya pikir untuk teknis pembelajaran, saya pikir itu kembali ke Dinas Pendidikan. Dalam waktu dekat, Satgas COVID-19 Merauke akan menggelar rapat untuk memutuskan apakah PTM akan terus dilanjutkan atau dihentikan. Saat ini puluhan pasien yang terpapar sebagian besar di karantina mandiri dan hanya beberapa yang dirawat di rumah sakit karena tidak bergejala. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Pendidikan Mimika mengeluarkan himbauan ke setiap sekolah agar menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50%. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini mulai merebak di sejumlah daerah di Jawa, termasuk di Mimika. Dinas Pendidikan juga meminta setiap sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua murid tentang pentingnya vaksinasi terhadap anak. Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani mengatakan, orang tua harus paham pentingnya vaksinasi sehingga anak mereka harus diizinkan divaksin. 50%. Ya. Kita sudah mulai arahkan anak-anak untuk divaksin. Nah, sudah sekolah-sekolah mulai sosialisasi ke orang tua tentang pentingnya vaksin. Tapi yang paling penting adalah guru yang mengajar itu dia harus sudah divaksin. Mungkin ada data Kak Ibu berapa banyak guru yang sudah divaksin? 96%, pokoknya paling yang belum tuh tidak sampai 10 orang. Karena kalau dia tidak divaksin dia tidak boleh mengajar, dan kalau dia tidak mengajar dia tidak dapat insentif. Ya. Nah, itu kemarin kami sudah pertemuan juga dengan Dinas Kesehatan, pertemuan kepala sekolah yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan. Jadi kita sudah minta sekolah mensosialisasikan ke orang tua tentang pentingnya vaksin anak. Tapi sesuai dengan arahan Menteri, persyaratan vaksin anak bukan salah satu syarat untuk tatap muka. Sehingga kita tetap keputusan untuk vaksin dan tidak itu ada pada orang tua. Jadi tidak ada paksaan? Tidak ada. Tapi saya pikir itu begini, dengan adanya pembelajaran 50% itu manfaatnya lebih bagus, karena dari sisi kontrol itu guru lebih gampang kontrol anak kalau dalam jumlah yang sedikit. Misalnya kalau SD kan maksimal kan 28 orang, kalau dibagi 2 kan 14. Nah, SMP 32, kalau bagi 2 kan 16. Jadi karena report yang setiap minggu kita minta tentang perkembangan anak per orang, bukan per jumlah, sehingga dengan adanya cuma 50%, itu lebih gampang guru kontrol. Pemerintah tidak memaksa orang tua memvaksinasi anak, namun diharapkan anak-anak yang belajar tatap muka sudah mendapat vaksin sehingga bisa belajar dengan aman. Tidak hanya anak, vaksinasi juga diberikan kepada guru, tentu dengan pertimbangan komorbid, sehingga bisa saja tidak semua guru harus divaksin. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dinas Kesehatan Mimika akan menggelar vaksinasi massal terhadap anak pada pekan kedua Februari ini. Vaksinasi akan diberikan kepada anak usia 6 hingga 11 tahun dan akan dimulai di sekolah dengan jumlah siswa terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan vaksinasi kepada anak sejauh ini sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah gerai vaksin dan puskesmas, namun belum berjalan maksimal. Masih cemas, belum percaya terkait dengan COVID, dan saya pikir itu tantangan itu biasa, tidak hanya terjadi di Timika, terjadi di seluruh dunia, terjadi di seluruh Indonesia. Nah, disitulah kita perlu untuk melakukan manajemen masalah, manajemen risiko, tapi manajemen terhadap cakupan pun itu perlu dilakukan. Kami senang sekali bahwa dukungan dari semua para kepala sekolah itu sangat baik. Dukungan dari Dinas Pendidikan juga sangat baik. Justru ada masukan-masukan dari kepala sekolah
dan saya pikir ini akan diusulkan untuk menjadi suatu kebijakan, apakah di tingkat dinas pendidikan ataukah pada level lebih tinggi di atasnya, itu pemerintah daerah. Jadi untuk asesmen di awal kami akan membagi formulir kepada siswa untuk persetujuan. Ini kan tidak dalam paksaan. Tapi kami targetnya adalah minimal di kelas itu 90% supaya bisa tatap muka gitu. Nah, minta persetujuan dari orang tua sekaligus ada pertanyaan-pertanyaan yang orang tua isi. Kami berharap pada saat pelaksanaan vaksin, setelah formulir itu atau jawaban itu dikembalikan, kami akan melakukan analisa. Nah, dan menghitung mana yang layak divaksin dan mana yang tidak layak divaksin. Kebanyakan anak-anak yang tidak layak divaksin misalnya baru saja sakit, misalnya malaria atau sedang batuk pilek, itu tidak bisa divaksin. Vaksinasi terhadap anak ditargetkan 90% dalam satu kelas agar pembelajaran tatap muka bisa tetap berjalan. Sebelum vaksinasi, Dinas Kesehatan akan membagikan formulir kepada siswa yang berisikan pertanyaan tertentu serta permintaan persetujuan dari orang tua siswa sehingga tidak ada pemaksaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini harga minyak goreng di pasar sentral Mimika masih mahal. Semisal minyak goreng berukuran 5 liter masih dijual dengan harga Rp110.000 dari harga sebelumnya Rp80.000. Pedagang mengatakan hingga saat ini belum ada minyak goreng subsidi yang dijual di pasar, sehingga para pedagang untuk sementara masih tetap menjual minyak goreng dengan harga tinggi. Sedangkan untuk ukuran 2 liter yang sebelumnya dijual Rp23.000, kini malah naik menjadi Rp90.000. Sudah pernah Rp23.500. Ini rata-rata pada umumnya tuh yang subsidi dikenakan Rp28.000 yang liter 2 liter refill. Cuma 2 liter buat semua rata. Yang 1 liternya ya pernah Rp14.000. Kan kita enggak semua agen kita ambil, so kadang-kadang kita beli di toko depan, kadang-kadang juga beli di agen, ambil di agen. Ya kalau beli di toko depan kan beda harganya kan. Sementara itu dari hasil pemantauan di sejumlah toko swalayan, minyak goreng sudah dijual Rp14.000 per liter. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Stok ikan di pasar sentral Mimika saat ini mulai menipis. Bahkan sejumlah pedagang mengaku tidak memiliki stok ikan yang akan dijual ke pembeli. Nowak, salah satu pedagang ikan, mengatakan ikan yang saat ini dijual rata-rata dipasok dari daerah di luar Mimika seperti Fak-Fak, Kaimana, Tual, bahkan Nabire. Kurangnya stok ikan menyebabkan beberapa jenis ikan seperti kakap air tawar menjadi mahal. Harga per ekor mencapai Rp70.000, sedangkan per kilogram Rp35.000. Sampai 35. Bara ini penjualan ada yang 1 kilo 30 sampai 40 ikan kosong. Bara tipis lah, 30 sampai 40. Bara 1 kilo 45, ada sate 40. Kakak putih ini 1 kilo 45 sampai 40. Istilah ini ada yang 400, kalau 1 kita 35. Ikan kakap merupakan ikan yang paling banyak digemari. Ikan jenis ini merupakan ikan lokal, namun saat ini tidak ada di pasaran, sehingga harganya menjadi mahal. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga mengikuti lomba dayung tradisional yang digelar di Blorep, Merauke, Senin kemarin. Mereka berasal dari 11 distrik. Lomba dayung tradisional ini digelar untuk menyemarakan HUT Kota Merauke ke-120. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Merauke, Jeffrey Tahia, mengatakan lomba dayung tradisional dan berbagai lomba lainnya digelar tidak hanya untuk menyemarakan HUT, namun juga bertujuan untuk melestarikan budaya.
di mana saat ini jumlah peserta yang sudah terdaftar pada panitia untuk perempuan 20 orang, sementara untuk laki-laki 68 orang. Dan untuk peserta itu kami dari satu perahu dibagi 22 orang. Sehingga dari jumlah perempuan 20 orang menjadi 10 tim, lalu untuk putra dari 68 orang menjadi 34 tim. Nah, sehingga jangkauan yang digunakan untuk dayungnya adalah 100 meter. Masing-masing peserta ini dibagi dalam 4 perahu yang masing-masing perahu terisi 22 orang, dan mereka akan mendayung sejauh 100 meter. Di sana nanti akan dihitung waktu tercepat. Jadi waktu tercepat dari yang masuk pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi karena kita punya waktu ini juga, kalau kita buat pakai penyisihan, kemudian masuk semi dan final, kita mungkin butuh waktu terlalu lama. Jadi kita akan mengambil dari waktu tercepat. Setelah kita buat untuk laki-laki 34 sesi, kemudian untuk perempuan 10 sesi, setelah itu baru dilihat siapa yang waktu tercepat itu yang akan dikategorikan sebagai juara 1, 2, 3, sampai dengan 4. Oke. Yang terlibat ini masyarakat dari mana saja, Pak? Ini rata-rata masyarakat penduduk asli Merauke, baik dari 11 kelurahan yang ada di Kota Merauke dan juga ada beberapa dari kampung-kampung terdekat. Dan ini semua memang masyarakat asli. Total hadiah berapa, Pak, yang diperebutkan? Total hadiahnya untuk yang juara pertama 1.700.000, kemudian yang juara kedua tidak salah 1.500.000, juara ketiganya 1.300.000, juara keempatnya 1 juta. Puncak Hari Ulang Tahun Merauke ke-120 akan digelar pada 12 Februari mendatang yang dipusatkan di kantor Bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.